Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, dalam rapat kerja Komisi 8 DPR RI bersama dengan Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia beberapa hari lalu, biaya ibadah haji diharapkan tidak naik. Dan keputusannya akan diumumkan paling lambat hari ini, Rabu 13 April 2022. Berapa besaran biaya haji tahun ini akan diumumkan usai pembahasan DPR bersama dengan Menteri Agama paling lambat hari ini Rabu. Apakah biaya haji sesuai dengan usulan Dirjen PHU Rp42.400.000 atau di bawah itu? Sementara terkait dengan kuota haji Indonesia, Komisi 8 DPR berharap bisa mencapai 48% dari kuota normal 210.000 orang. Dalam arti di atas 100.000 orang. Kemenak pun diminta melobi Kerajaan Arab Saudi untuk mencapai harapan itu. Namun Dirjen Haji dan Umrah Kemenak tetap mempersiapkan berbagai skenario. Pemirsa, sebelum membahas terkait kapasitas dan maksud kami kepastian biaya dan kuota haji tahun ini, kami ajak Anda untuk melihat biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH kuota haji, waktu tunggu jemaah haji dari tahun ke tahun, serta mengetahui berapa biaya yang berubah dalam proses ibadah haji tahun ini dan apa saja penyebabnya. Yang pertama kita lihat biaya penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun, dari tahun 2019. Ini biayanya kisarannya dari angka 30,9 hingga 39,2 juta rupiah. Kemudian untuk di tahun 2015 kita lihat ya, ini angkanya di 30 hingga 38,2 juta rupiah. Lantas mengapa BPIH ini berubah tiap tahun? Alasannya adalah biaya penyelenggaraan ibadah haji mengalami penyesuaian setiap tahun dengan mempertimbangkan sejumlah hal seperti kurs, biaya hidup, dan juga penerbangan. Nah, di grafis berikutnya kita juga akan melihat pemirsa lantas seperti apa pertimbangan. Ini adalah jumlah biaya haji dari tahun ke tahun, dari tahun 2015, kemudian 2016, 2017 ini di angka 31 juta, kemudian di 2018 angkanya mencapai 39,5 juta. Nah, ini di angka tahun 2019, kalau kita lihat ini angkanya di 30 sampai 39 juta, kemudian di 2020 angkanya berada di 31 hingga 38 juta rupiah. Namun untuk di tahun 2020 angkanya di 4,3 juta rupiah. Nah, di 2 tahun kemarin 2020 dan 2021 pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji karena memang pada saat itu dilakukan pembatasan dari kerajaan Arab Saudi pada saat itu karena alasan COVID-19. Nah, kita akan melihat lantas selain biaya haji yang masih ditunggu, apa saja sebenarnya biaya atau penyebab dari BPIH ini diusulkan naik pada tahun ini. Nah, ini ada terkait dengan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang juga menyebabkan salah satunya adalah biaya haji naik pada tahun ini. Kemudian kenaikan biaya visa dan juga kartu pintar, smart card, kemudian pajak yang ditetapkan Arab Saudi menjadi 15% serta biaya penerapan protokol kesehatan. Di grafis berikutnya kita juga akan melihat seperti apa kuota haji Indonesia dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat dari tahun 2015 ini mencapai 168.000 jemaah haji. Kemudian di tahun 2017 sampai 2019 221.000 jemaah haji. Di tahun 2020 dan 2021 kalau kita lihat ini memang 2 tahun kemarin tidak diberangkatkan, namun untuk di tahun 2020 sudah disiapkan sebanyak 221.000 kuota jemaah haji. Dan tahun ini pemerintah Kerajaan Arab Saudi membatasi kuota haji hanya untuk warga lokal dan juga penduduk setempat. Jadi inilah kuota haji dari tahun ke tahun. Lantas ada juga nih pemirsa waktu tunggu yang harus ditunggu oleh jemaah haji untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Kita lihat rentan waktunya untuk Kalimantan Selatan 36 tahun, NTB 34 tahun, Jawa Timur 32 tahun, Aceh 31 tahun, Yogyakarta 30 tahun, Jambi 29 tahun, Bali 26 tahun, dan DKI Jakarta, Sultra Banten 26 tahun. Di provinsi lain juga rentan waktunya beda-beda ya pemirsa. Kalau kita lihat lagi di grafis berikutnya, inilah rentanan waktu kalau di Papua 23 tahun, NTT 22 tahun, Jawa Barat 16 hingga 27 tahun, Kalimantan Utara 15 hingga 34 tahun bahkan ya. Kalau kita lihat lagi Kalimantan Barat 13 tahun, Kaltim 12 sampai 38 tahun, dan Papua Barat 9
sampai 20 tahun. Nah, itulah tadi rentan waktu yang dibutuhkan dari jemaah haji untuk menunggu bisa diberangkatkan ke Tanah Suci. Namun lagi-lagi pemerintah dari Kerajaan Arab Saudi pada tahun ini hanya memberikan kuota sebesar 1 juta orang untuk seluruh dunia, Eva dan juga pemirsa, termasuk dari dalam Arab Saudi. Nah, lantas akankah pemerintah dan juga DPR akan memastikan biaya dan kuota haji pada hari ini, hari Rabu? Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami ada Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto. Selamat pagi Pak Yandri. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Yandri. Salam sehat selalu Pak. Pak Yandri. Baik, salam sehat Pak. Apakah sudah bisa mendengar suara kami Pak? Pak Yandri. Baik, kita coba sapa kembali lagi Pak Yandri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Baik, kami masih mencoba memperbaiki jaringan komunikasi kami bersama dengan Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto. Ya, kami masih akan kembali mencoba untuk menghubungi Pak Yandri untuk meminta konfirmasinya terkait dengan seperti apa biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, seperti yang sudah dirapatkan dengan DPR kemarin bahwa dikatakan ada sejumlah angka untuk biaya ibadah haji tahun ini yakni 42 juta. Namun apakah angka itu yang akan disetujui atau mungkin mengalami penurunan? Namun Eva dan juga pemirsa, kalau kita bisa lihat dalam siaran pers yang juga dikeluarkan oleh Menteri Agama pada bulan Februari lalu bahwa diajukan besaran BPIH untuk tahun ini sebesar 45 juta. Namun dalam RDP kemarin dengan DPR angkanya menjadi 42 juta rupiah. Apakah angka ini yang akan disetujui pada hari ini? Nanti kita akan konfirmasi langsung. Iya, hari ini akan diputuskan ya, Abdi dan juga pemirsa, berapa kisaran biaya haji yang akan ditanggung oleh jemaah haji. Kita masih mencoba memperbaiki jaringan komunikasi kita bersama dengan Yandri, Pak Yandri, dan kita lihat ya di grafis ini BPIH dari tahun ke tahun, tadi juga Abdi sudah menjelaskan ya, dari tahun 2015 ini angkanya sekitar 30 juta rupiah, kemudian di tahun 2016 31 juta rupiah, 2017 juga sama 31 juta rupiah, dan juga 2018 31 juta rupiah. Bagaimana dengan tahun ini Abdi? Ya. Kita akan mencoba menghubungi kembali Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto. Selamat pagi Pak Yandri, salam sehat Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yandri, berapa nih Pak kisaran biaya haji yang akan ditanggung jemaah yang rencananya akan diputuskan hari ini ya Pak Yandri? Iya, saya belum pulang nih dari hari Senin, Selasa, sampai tadi malam, sampai jam 12 malam kita belum bubar membicarakan karena semenjak Saudi mengumumkan 1 juta total jamaah dari seluruh dunia, termasuk insya Allah dari Indonesia. Ya. Maka ini kita maraton rapatnya bersama panja haji pemerintah, termasuk dari pihak penerbangan. Jadi kita pada prinsipnya waktu rapat hari Senin di Komisi 8, kita sudah buat sebuah kesimpulan yang bisa jadi melegakan bagi calon jamaah haji Indonesia. Saya yang pertama menyampaikan dan mempertegas di forum itu, insya Allah berapapun nanti yang ditetapkan biaya haji tahun ini, insya Allah seluruh calon jamaah haji tidak akan mengeluarkan tambahan biaya. Perlu saya sampaikan, tahun 2020 seluruh calon jamaah haji hampir 200.000 itu sudah melakukan pelunasan haji, di mana 25 juta setoran awal ditambah 10 juta setoran lunas. Jadi jamaah haji sudah rata-rata terlunas itu 35 juta. Nah, bila mana besok malam kami putuskan bersama Menteri Agama dalam rapat kerja, nanti insya Allah kami tegaskan kembali, tidak akan membebani calon jamaah haji. Jadi insya Allah 1 rupiah pun tidak akan ada tambahan. Nah, tentu kami akan mencari strategi atau siasat untuk melakukan penghematan di sana sini, dan tentu kami akan memaksimalkan hasil kelola keuangan haji. Jadi itu yang penting diketahui oleh calon jamaah haji, tidak perlu resah, tidak perlu galau, karena isunya memang sekarang di media ataupun di publik sepertinya biaya haji akan naik tajam, di mana usulan pemerintah yang pertama
sebesar 45 juta. Kemudian ketika turun tidak ada karantina dan lain-lain menjadi 42 juta. Nah, kita ketahui sekarang pemerintah Saudi mewajibkan PCR 72 jam sebelum berangkat. Nah, ini kami juga tadi malam rapat dengan Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan. Kami minta biaya PCR itu tidak dibebankan kepada calon jamaah haji, tapi ditanggung oleh APBN. Karena memang biaya penyelenggaraan ibadah haji ini ada dua kamar. Pertama, biaya yang dibayar oleh calon jamaah haji itu sendiri, dan yang kedua biaya yang dibiayai oleh APBN. Nah, kami berharap item PCR itu tidak dibebankan kepada calon jamaah haji karena kita tidak mau memberikan beban yang berat. Sudah 2 tahun menunggu, dan yang paling menyatakan kita, Mas Habib dan Mbak Palen, ini ada pembatasan umur. Pembatasan umur maksimal 65 tahun. Nah, tadi malam sudah kita data, dari 210.000 daftar tahun 2020 yang gagal berangkat, itu sebanyak 50.636 orang usia di atas 65 tahun. Ini sebuah persoalan tersendiri, bukan hanya total 50.000 itu, tapi mungkin di antara yang ada umur di bawah 65 tahun, mungkin suaminya di atas 65, istrinya yang ikut berangkat di bawah umur 65. Nah, ini problem. Baik, jadi Pak Yandri, yang akan kami bahas, tapi bagaimana mengkomunikasikan dengan adanya peraturan resmi dari Saudi itu, termasuk tadi yang pembatasan umur. Jadi insya Allah masalah ongkos haji, saya tegaskan lagi sebagai Ketua Komisi 8 yang tadi malam masih rapat, dan sekarang saya belum pulang, masih di tempat rapat ini karena lebih dari jam 12 malam belum tuntas tadi malam, dan kami akan lanjutkan siang ini bersama Panja Pemerintah dan Panja Komisi 8. Nanti malam kami akan rapat kerja dengan Menteri Agama sebagai wakil resmi dari pemerintah untuk menetapkan berapa biaya haji yang akan ditanggung oleh jamaah, termasuk dari hasil kelola keuangan haji. Tapi yang saya pastikan, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan memberatkan atau tidak memberikan tambahan beban kepada calon jamaah haji. Itu. baik, dipastikan tidak akan memberatkan jamaah haji, Pak. Tetapi mungkin juga pemirsa di rumah penasaran tarifnya berapa, karena sebelumnya informasi yang beredar adalah 42 juta rupiah. Apakah di bawah itu, Pak? Atau betul 42 juta rupiah? Meskipun kita masih menunggu ya hasil final dari rapatnya. Usulnya memang yang terakhir itu 42 juta, ya. Iya. Tapi kalau kita hitung-hitung tadi malam itu sekitar mungkin 40 juta kurang, ya. Tapi kami tegaskan lagi, walaupun 40 juta, kami tidak akan meminta tagihan atau tambahan uang dari jamaah haji. Kami akan memaksimalkan hasil kelola keuangan haji selama ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Tadi malam Pak Anggito Abimayu sebagai Kepala BPKH juga ikut serta, sudah kami tanyakan, sudah kami pastikan. Sekali lagi saya tegaskan di sini, walaupun ada kenaikan dari 35 juta di tahun 2020 yang pernah kami ketok tapi itu gagal berangkat, sekarang ada kenaikan apur, kemudian ada inflasi tentang pemondokan, catering dan lain sebagainya, itu kemungkinan memang kita tidak bisa bertahan di angka 35 juta. Mungkin akan bergeser naik sekitar bisa 39, bisa 40, bisa 39.800, kita di bawah 40 juta. Tapi sekali lagi jamaah haji tidak perlu resah, tidak perlu, waduh ini kami mesti jual kambing, mesti jual lagi ayamnya, atau mesti Baik, Pak Yandri, artinya masih menunggu ya dari hasil final hari ini. Tidak lagi ada penambahan biaya Rp1 pun dari calon jamaah haji, gitu. Baik. Pak Yandri, terkait dengan kuota yang tahun ini dibatasi hanya 1 juta untuk seluruh dunia, kemudian ada persyaratan di bawah 65 tahun. Apakah ini juga kemudian akan menambah waktu tunggu jemaah kita yang masih belum bisa berangkat pada 2 tahun kemarin? Seperti apa? Memperpanjang waktu tunggu lagi kan? Itu otomatis, karena otomatis itu. Yang tahun 2020 yang gagal berangkat pun belum selesai semua. Karena kalau kami hitung, walaupun belum ada resmi dari pemerintah Saudi, kita ini tahun ini paling tinggi itu 48% dari kota awal. Artinya 210.000 kota awal. Kalau sekarang 48% sekitar 104.000 atau maksimal 106.000. Itu artinya masih banyak yang tersisa. Setengahnya tahun 2020 belum berangkat.
Nah, belum lagi yang tahun 2001, 2022 otomatis Iya. mundur. Tadi saya lihat di TV sudah ditampilkan rata-rata di atas 20 tahun antriannya. Dan yang paling tinggi tadi mungkin belum ditampilkan oleh Metro TV itu Makassar. Makassar itu 25 tahun dapat tunggunya. Sekarang total jamaah haji yang mengaku untuk diberangkatkan itu lebih kurang 5 juta orang. Nah, jadi kalau misalkan sejak tahun 2000, ya tadi makanya rata-rata ya di atas 40 tahun. Nah, kita memang sekarang sedang banyak diskusi baik di dalam negeri maupun dengan pihak Saudi bagaimana memodifikasi supaya rangkaian panjang ini bisa diperpendek gitu loh. Misalkan Baik, apakah Arafah yang memang bosnya segitu-gitu itu bisa nggak dimodifikasi bangunan, apakah di underground atau bisa dinaikkan bangunannya atau tetap seperti sekarang? Karena daya Baik. tampung yang menjadi haji adalah di Arafah itu ya kunci di Arafah. Selama Arafah itu hanya menampung maksimal 3 juta, ya berat kita. Jadi Baik, ini kita kuncinya harapkan ya memang- Pak ya ada keputusan pasti terkait dengan kuota dan juga biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini di rapat pada hari ini. Terima kasih Pak Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Salam sehat Pak Yandri.